Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara untuk mendeteksi data outlier baik itu pada univariate maupun pada multivariate. Jadi data outlier adalah data yang memiliki nilai yang sangat berbeda atau ekstrim dibandingkan dengan sebagian besar data lainnya dalam suatu kumpulan data. Nah, ini contohnya, ini mayoritas ada di rentang ini, sedangkan ada satu yang sangat berbeda dengan yang lain. Nah, ini namanya adalah contoh dari data outlier. Terus apa pengaruhnya terhadap data kita? Yang pertama, tentunya data yang outlier ini akan mengganggu dalam membuat menyimpulkan suatu data. Contohnya ini, ketika kita ingin mengatakan sebuah rata-rata, menghitung rata-rata. Misalkan di desa A, ini ada diambil contoh 5 orang. Nah, mulai dari pendapatan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan 5 juta. Nah, kita bisa menghitung rata-rata di kota A ini adalah 3 juta dengan menjumlahkan dan dibagi dari jumlah sampel. Nah, ini datanya tidak masalah, cukup normal, representatif, tetapi ketika ada outlier, ini contohnya, misalkan ada pendapatan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, dan ada satu orang yang sangat ekstrim, jauh berbeda dengan data lainnya. Ini misalkan ada yang pendapatannya satu orang 700 juta. Nah, terus rata-ratanya menjadi bergeser. Nah, yang sebelumnya cuma 3 juta menjadi 103 juta karena ada nilai 700 ini. Sehingga rata-rata 103 juta ini jelas tidak bisa merepresentasikan dari situasi pendapatan di kota A. Jadi agar data kita tetap baik, tidak misleading, tidak menyesatkan, maka alangkah baiknya jika outlier itu perlu dideteksi dan kadangkala perlu untuk dihilangkan, tidak dimasukkan dalam perhitungan. Nah, ini contoh dari pengaruh outlier terhadap rata-rata. Nah, ada dua data outlier. Yang pertama yaitu pada univariate, yang kedua adalah multivariate. Nah, ini univariate jika kita hanya melihat dari satu variabel saja, misalkan pendapatan saja, atau umur saja, atau yang lain-lain. Sedangkan untuk yang multivariate, ini kita melihat dari lebih dari satu variabel, 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya secara bersama-sama. Nah, ini contohnya untuk 2 variabel, ini untuk 3 variabel. Bagaimana cara mendeteksi outlier? Untuk yang univariate kita bisa menggunakan nilai z-score, di mana jika z-score-nya itu lebih dari +3 atau kurang dari -3, maka itu menunjukkan data tersebut adalah outlier. Selanjutnya kita juga bisa melihat outlier dengan menggunakan box plot. Nah, ini box plot jika ada di luar ini, di sini atau di sini, itu bisa dikatakan outlier. Nah, untuk multivariate kita bisa menggunakan teknik Mahalanobis distance. Nah, dikatakan outlier jika p-value-nya kurang dari 0,001. Baik, kita cobakan di SPSS. Nih, saya punya data. Ini ada 20 responden. Ini ada 2 variabel independen dan 1 dependen. Kita ingin melihat data X1 dan X2 ini normal atau tidak. Nah, kita ingin lihat X1 itu adalah rata-rata lama belajar, sedangkan X2 adalah tingkat IQ. Nah, sedangkan Y di sini adalah indeks prestasi atau IP. Nah, kita ingin melihat apakah lama belajar
20 siswa ini dan IQ dari 20 siswa ini ada outliernya A atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan yang pertama menggunakan box plot. Nah, kita diklik di sini grab, kemudian legasi dialog. Nah, kita ini box plot. Kalau kita ingin bareng-bareng, kita di sini di summaries separate variable. Nah, ini kalau kita ingin dua ini kita analisa secara bareng-bareng. Kita coba. Nah, ini kita pindahkan ke sini, lama belajar dan IQ. Kemudian untuk case label adalah responden, kita masukkan sini biar kita tahu mana yang outlier. Kemudian oke. Nah, ini kita sudah dapat. Ternyata semuanya berada di dalam ini. Sehingga tidak ditemukan data outlier pada dua variabel ini. Atau kita bisa menggunakan tadi dengan z-score. Caranya adalah analisa, deskriptif analistik, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, ini kita masukkan ke sini dan kita telentang z-score-nya. Oke. Kita kembali. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini tidak ada yang lebih dari 3 atau kurang dari negatif 3. Begitu juga dengan ini. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan data ini tidak memiliki data outlier. Oke. Kita coba tambahkan satu data untuk biar tahu seperti apa outlier. Nah, misalkan ini kita masukkan angka 20. Kita masukkan angka ekstrim. Nah, yang ini kita coba masukkan angka yang ekstrim juga 200. Nah, kita coba grab, legasi, box plot. Oke. Nah, di sini kita menemukan data outlier nih. 21. Itu adalah yaitu nomor responden 21 ini outlier karena jauh di atas ini. Nah, seperti ini contohnya. Atau dengan coba dengan z-test, kita coba lagi. Analisa, deskriptif statistik, z-score, oke. Nah, di sini tidak ada yang lebih dari 3 atau kurang negatif 3. Sedangkan yang sini, nah ini ditemukan 4. Sehingga ini adalah outlier nih, yang 21 ini. Sekarang kita coba bagaimana kalau X1 dan X2 kita gabung. Atau kita ingin mempraktikkan Mahalanobis distance untuk menguji apabila diuji secara bersama-sama. Caranya adalah kita analyze, kemudian regression linear. Nah, ini yang kita uji, X1 dan X2. Sedangkan untuk dependent ini bisa mana aja, yang penting jangan sampai kosong, agar ini bisa berjalan. Saya coba misalkan Y-nya masukkan sini. Yang penting di sini, save, kita checklist Mahalanobis distance. Oke. Nah, kita dapat jarak atau angka Mahalanobis distance-nya. Coba kita ulangi. Saya coba misalkan ini pakai nomor responden atau angka acak, berapapun yang penting ada isinya di sini. Maka nilainya juga akan sama nih, sama. Kemudian kita ingin mencari yang mana yang outlier. Caranya adalah kita perlu mentransform MAH ini menjadi p-value. Itu compute variable. Nah, ini P MAH. Kita ulangi aja. 1 kurangi CDF, cari C square. Yang ini kita masukkan Mahalanobis distance.
Yang ini kita masukkan, karena tadi 2 variabel yang kita uji, kita masukkan 2. Oke. Nah, di sini tidak ada 0,001, semuanya di atas 0,001, sehingga di tes secara multivariate data ini tetap tidak ditemukan outlier. Nah, kita coba sekarang. Misalkan kita tambah satu data, kita masukkan angka yang ekstrim, misalkan 30. Yang sini kita masukkan misalkan aja 250. Misalkan. Oke. Kita regresikan kembali. Save. Malah konsisten, continue, oke. Kita sudah dapat angkanya. Kemudian kita ulangi lagi, transform, compute variable, sama. Oke. Kita lihat. Nah, untuk mengetahui, karena tadi 0,001, maka kita perlu tambahkan desimalnya menjadi 3 atau 4 juga boleh. Kita kembali ke data. Nah, ini 0,0001 ya. Kita temukan bahwa yang responden 21 itu adalah outlier. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.